masuk semua. Lalu angkat tajam. Begitu menunggu dibakar. Semua isi Balairung yang notabene adalah isi kerajaan Abbo itu mati terbakar. Ada satu desa di sana, ya katakanlah sudah jadi desa kosong. Kalau pas kita ke sana dan hujan, maka tidak bisa pulang. Lakato hanya aku. Lakato kan ceritanya itu mau putus saya punya napas. Ini bahasa Dentong. Dan itu sudah masuk di jurnal ilmiah terkenal di dunia yang bernama Nature, yang mengungkap sebuah rahasia. Kita lah yang tertua di dunia, gitu. Kita yang tertua di dunia. Sindrili Marakondan Riakbo. Kamatongi seng tawana lek batea na cini kang kalimanna nama suluk rilinoa. Ni palete caritaya ni gilim pau-paua ni rampe pole i Marakondan Riakbo. Aklek korapan ranuna macini bunga biraing sau nyawana pole tojen minasanna. Niak ni cinna tinna bunga rappo pak maikna lala limanna balakang kalebinina. Karungkung bulu sak beku, kareming makkanu kuku, gigi kebokku, kesok riliam batua. Cinta dari negeri Abbo kepada Bisudaeng Ripati. Negeri hijau itu adalah milik Imarakondang, menguasai batu-batu dan gunung-gunung. Ia menguasai kehendak seluruh bangsa kera dan memerintah hutan-hutan. Ia penguasa dengan dada kekar dan kepal tinju tak terkalahkan. Negeri damai dengan aroma daun hijau yang indah dan permukaan bumi yang sejuk. Titipu. Salam budaya. Imarakondang dan Bisudaeng adalah legenda yang terjadi di Abbo, di lereng Gunung Bulu Saraung. Pada zaman dahulu, di lereng Gunung Bulu Saraung, tepatnya di Abbo, terdapat pusat kerajaan Kera yang terbentang dari hutan Gunung Bulu Saraung hingga ke Gunung Bawah Karaing. Kerajaan Kera ini dipimpin oleh Raja Kera bernama Imarakondang. Dalam menjalankan pemerintahannya, Marakondang sering merasa gundah karena hasratnya untuk memiliki seorang permasyuri belum tercapai. Kemudian datanglah Toakala membawa berita pada Marakondang bahwa di sekitar perbukitan Bulu Saraung terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Patiro, di mana Raja Patiro memiliki seorang putri yang berparas cantik bernama Bisudaeng. Segera Toakala diperintahkan untuk melamar Bisudaeng. Namun lamarannya ditolak oleh Raja Patiro karena ia hanya seekor kera. Merasa terhina dengan penolakan tersebut, Marakondang memerintahkan bawahannya untuk menculik Bisudaeng. Namun Bisudaeng berhasil melarikan diri dengan bantuan seekor ular sanca raksasa bernama Sacinde. Mengetahui kejadian tersebut, Marakondang murka dan menyerang kerajaan Patiro. Usai peperangan terjadi, sadar akan kerajaan Patiro tidak akan bertahan untuk menghadapi kerajaan Abbo, Galaram Bulo-Bulo yang merupakan penasihat Raja Patiro menyusun siasat bahwa perkawinan ini dapat dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh penduduk Abbo di Balairung yang telah disiapkan. Saat Marakondang bersama seluruh koloninya memasuki tempat yang telah dipersiapkan, pasukan Raja Patiro
kemudian membakar balairung yang berisi seluruh penduduk Abo. Beruntungnya, seekor kera bunting dan toakala berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di hutan. Bagaimana akhir dari kisah ini? Ikuti terus mitologi Bumi Sulawesi. Sampai dunia berakhir. Ia ada di bukit-bukit, di jalan-jalan, di hutan-hutan, di pematang sawah, dan di mana saja aroma tubuh Bisudaing dapat ia rasakan. Cerita tentang Marakondang, Riakbo, dan Bisudaing Ripatiro ini sebenarnya kalau dia dimasukkan sebuah cerita yang viral begitu, orang pasti akan datang ke Kabupaten Maros untuk melihat di mana sebenarnya ini pusat cerita ini. Pusat cerita ini kan sebenarnya salah satu spotnya itu Bantimurung. Ketika Marakondang itu berburu, dia melihat Bisudaing ini mandi di air terjun Bantimurung. Air terjun itu bukan air terjun yang besar di bawah, tapi yang di atas, yang dikasih kebo, yang air terjun kedua. Kalau dia mandi, ini hewan-hewan yang berkeliaran berhenti bergerak. Begitu penggambaran saking cantiknya ini seorang Bisudaing. Nah, kalau ikon Bisudaing ini keluar, dia kan seperti cerita Tangkuban Perahu misalnya, yang orang ke sana itu bukan karena kawah putihnya, tetapi cerita tentang daya sumbingnya. Ada toko yang dia cari yang padahal Tangkuban Perahu kan biasa-biasa sekali, cuma dia memiliki legenda yang memanti orang datang ke sana, memicu orang datang ke sana. Nah, toakala ini kalau lahir sebagai cerita yang bagus, itu juga memanti orang datang ke sini. Di mana itu air terjun Bantimurung? Tempatnya melihat Marakondang itu mandi-mandi itu Bisudaing. Kalau saya memang ini tertarik memang toakala, saya kemarin waktu saya riset memang. Waktu saya kuliah itu memang saya mau angkat gitu jadi skripsi, cuma gagal. Saya tidak dapat itu hari naskah fisik. Menurut Anda bilang harus ada naskahnya nak. Walaupun dia sindri itu susah sekali. Ini naskah asli. Beliau masih tulis tangan sendiri, Pak, beliau almarhum. Ini tulisan asli beliau. Dia buat sindrili, dia padukan antara prosa dengan puisi lama dalam bentuk bait-bait. Dengan suku kata 8858 yang merupakan salah satu ciri dari puisi Makassar. Ditulis beliau Pak almarhum tahun 1983, tapi sebelumnya itu mengadakan riset terlebih dahulu. Beliau itu memang terjun langsung, Pak, mewawancarai narasumber. Jalan kadang sampai malam, kadang sampai pagi, kadang nginap di lokasi di rumahnya keluarga, seperti itu. Tapi ada beberapa informasi tentang toakala itu saya dapat. Kenapa ini berbeda sekali dengan apa yang tersebar di luar toh? Maksudnya yang orang tahu, begini. Dari segi alur, cerita, rancu ki. Contoh di Google itu saya lihat yang orang nulis, dia menyebutkan pertemuan toakala itu dengan Bisudaing di acara pesta rakyat. Bisudaing dia lihat ki toakala main takro di kerjaan Cendrana kah. Nah ini kan beda sekali. Iya. Nah itu yang membuat saya dengan teman-teman kemarin tertarik untuk riset. 4 tahun itu saya. Karena selama ini Pak, Bapak yang ciptakan, tapi setelah dipentaskan tidak menyebut nama Bapak, tapi menyebut nama yang sutradara misalnya, padahal ambil dari sini. Tapi itu pun Pak tidak melihat buku, hanya cerita-cerita yang melalui internet.
Pada saat itu dibuat kolosalnya itu drama, yang nampak di situ sebagai nunya Toakala. Nah, makanya orang beranggapan bahwa Toakala itu adalah rajanya. Padahal sebetulnya rajanya adalah Marakondang Riakbo. Seperti itu. Kalau Marakondang ini kan kalau cerita itu raja. Raja dari semua kerajaan. Kenapa Toakala menjadi terkenal? Karena Toakala yang mengeksekusi semua keinginannya Marakondang. Walaupun pada versi lain ada juga yang mengatakan bahwa itu Tonji Marakondang, itu Tonji Toakala. Kami tidak mempermasalahkan versi itu. Kenapa? Karena jalan ceritanya sama. Nah, tidak masalah, karena jalan cerita itu sama. Toakala pada saat itu memang sakti mandraguna. Kemudian dianggap sebagai orang tua, dianggap juga sebagai panglima perang pada saat itu. Meskipun ada beberapa panglima-panglima yang lainnya, seperti Toa Rita Mangura dan Pancece, Puto Babintim Boyo dan Puto Babintim Balo. Itulah semua pengawal-pengawal dari Marakondang Riakbo. Kalau Marakondang itu menurut di sini Pak, karena tersirat di sini Pak, tidak tergambar secara tersurat. Karena di sini dia di Serokanami Anne, Rupamana Sindrilikna Paupauna Carita Marioloa, Rewasa Papokokanna Sabab Pakaramulanna Nania Bundu, Besere Ritompok Bulu, Pasangali Pairokna Palalo Panggaukanna Aru Jalokna Marakondang Riakbo. Termasuk katanya dari bawah kareng ini Marakondang Riakbo, tinggi moncong. Tetapi dia memang punya wilayah kekuasaan di Abbo. Itu tersirat dari bentuk tubuhnya waktu dia ada percakapan bahasa daerah Makassar di sini. Pak kalian nalompo dia bilang Makassar. Iya. Iya. Di situ kan sudah ada tadi saya baca bulu karemena rak ngasa. Ini kan ceritanya ada kalau kera itu ada bulu-bulunya di atas. Iya seperti itu. Di sini ada pernah saya baca itu bahasa Dentong ya. Jadi saya pernah tanyakan ke beliau, Bapak bahasa apa itu? Dia bilang itu namanya bahasa Dentong. Bahasa Dentong itu bahasa yang ada di daerah Camba tetapi khusus apa di daerah pegunungan. Areng ngijinjin tuku sadring teapi rupa tanjana nakamami lakatonya hanya aku. Lakatonya hanya aku. Lakato kan ceritanya itu mau putus saya punya napas. Ini bahasa Dentong. Jadi saya mulai serius riset itu tahun 2009. Saya ke daerah Patpiro. Saya temukan makam orang tua dari Biso Daeng, kuburannya Biso Daeng juga sendiri. Cuma yang membuat saya masih bertanya-tanya itu, kenapa kuburannya Biso Daeng dengan orang tuanya ini terpisah? Jadi kuburannya Biso Daeng itu seolah-olah disembunyi di satu lokasi. Nah, yang menarik di situ saya lihat adalah tempat mandinya Biso Daeng saat diculik itu di Bantimurung yang sekarang ya. Ternyata di situ. Nah, di situ banyak sekali situs yang bisa saya dapatkan dari Toakala ini. Karena saya menemukan dalam cerita kan ada ketika Biso Daeng itu diculik oleh Toakala, yang menyelamatkan Biso Daeng itu adalah ular raksasa namanya Sahacindeka. Ular inilah yang menyelamatkan Biso Daeng. Saking besarnya itu ular, dia tunggang itu ular, saking besarnya ini. Ya, dan kalau naik ke ini, baru sarangnya kecil, Ji, sudah berhenti Kak. Tidak masuk di akal ini. Iya, masa ular raksasa baru, iya kecil tuh sarangnya. Wah, pas Kak saya naik, di situ saya yakin, ini betul-betul ngeri ini mitos. Jadi itu yang membuat semakin, wah keren ini. Lubang itu ada 10 meter kayaknya diameternya itu. Jadi saya sempat turun itu. Saya bilang, bilang ini kepercayaannya orang di sana bahwa inilah sarangnya ular yang menyelamatkan Biso Daeng. Saya juga ternyata dari situ saya menemukan lokasi peperangannya, lokasi Benteng Dare. Dia disebut sebagai Benteng Dare karena
waktu diinvasi ini kerajaan Patiro, disitulah tentara-tentara kera. Kita baca secara utuh ini sudah memang tergambar bahwa kera di dalamnya pelakunya. Iya, terkecuali Patiro sama Bisu Daeng. Tapi ada memang itu di dekatnya. Sebetulnya ini Bapak cuman saya dikasih tahu dengan saudara-saudara. Ada di dekatnya itu permandian yang pertama, ada katanya gua di dalam itu cuman bisa dimasuki 1 orang. Di batu itu Pak ada kayak reliefnya itu batu, gambarnya seekor kera. Katanya Bapak itu tua kalau di situ kera, karena Bapak pernah masuk di situ berapa kali. Ada beberapa saya lihat dalam cerita Toakala ini justru lebih banyak memang tempatnya di Patiro. Sehingga saya tertarik waktu itu ke Akbo. Saya ke sana, ada daerah yang di mana mitos ini hidup. Ternyata dia adalah social control masyarakat di sana untuk menjaga lingkungannya. Di Patiro itu kan dia punya kebiasaan ketika dia lihat alamnya, hutan itu kotor dan sebagainya, dia datang untuk membersihkan. Nah, itu saya lihat, wah, ada social control tahu di sini bahwa harus jaga ini, nenek moyang tak punya di sini. Nah, itu yang membuat saya bagus juga tahu ini. Pas saya waktu ke sana setahun kemudian, pas sementara prosesi itu, dibawa kerbau waktu itu ke atas, terus makan sama-sama saya lihat. Jadi ada memang perlakuan khusus lah mungkin seperti itu untuk menghormati, ya mungkin menganggap leluhurnya. Sayangnya waktu saya ke daerah Abo itu, ada satu desa di sana, penghuninya sudah, ya katakanlah sudah jadi desa kosong. Desa itu kosong 2002. Kalau saya lihat sih ke sana memang akses jalan. Kalau pas kita ke sana dan hujan tidak bisa pulang. Karena ya yang kita jalani itu tempat jalannya air. Kita manjat di sisi-sisi kars. Berat memang anunya medannya. Abu masuk gunung atau apa itu? Dia lembah, dan di situ memang dulu perkampungan. Jadi ada 10 kakak kemarin di sana. Jadi sawah di sana ada 30 hektar. Aksesnya yang susah untuk bawa hasil panennya warga, mereka tinggalkan di situ kampung. Dia pindah ke Penaikan. Jadi kosong, tidak ada, Kosong sekarang. tidak ada pemukiman. Tidak ada, ini terbengkalai di sawah. Tapi berpuluh tahun itu warga di sana yang sempat juga hilang. Hilang. Tapi dia meninggal. Ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Di atas Akbo. Kurang lebih mungkin 30 tahun baru ini kejadian. Saya bilang, kemungkinan ada yang kau lakukan di atas yang membuat marah di sana penunggunya. Ada ritual yang kau lakukan. Nah, ternyata memang seperti itu. Karena ada orang Bulukumba satu, orang Kajang. Itu yang buat ritual, ada ilmu yang dia mau itu. Jadi ini ceritanya, Epa mau dijadikan tumbal, ditolong sama Bisu Daeng. Karena kalau Barakondang yang dapatin Epa pasti meninggal nih. Jadi setelah kejadian itu, saya langsung koordinasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Banting Burung Besar Aung. Kan ini masuk jalur Diksar anak Mapala dengan KPA. Saya minta Akbo ditutup untuk camp, tidak boleh lagi ada yang menginap di situ. Boleh nginap. Kegiatan apapun, kecuali melintas, boleh. Kita tidak larang dia untuk berkegiatan sepanjang ada izin dan menjaga tetap etika. Prosedurnya sepertinya jelas. Ya.
Ini kan ikon Maros sebenarnya banyak. Ikon Maros ini kan yang populer kupu-kupu. Maros memang dijuluki sebagai the kingdom of butterfly, di mana pernah ribuan kupu-kupu itu ada di Bantimurung setiap bulan Juni, karena dia masuk dalam sebuah jalur transportasi kupu-kupu lah, jalur anunya di dunia ini. Bantimurung salah satu yang dilewati. Tetapi ikon lain dari kupu-kupu di Maros itu sebenarnya adalah macaca maura. Macaca maura itu kera endemik yang ada di Kabupaten Maros, yang hidup di Kabupaten Maros. Kera endemik ini juga diceritakan di dalam kisah Marakondang dan Bisu Daeng. Ceritanya sudah terjadi perang, ya, karena merasa Patiro ini rugi dalam perang, jadi dia bercerita ke Pawakala. Itu akala pawang injuan karain Marakondang. Batu mau kasur. Tapi ini seri papalaku. Anjos yang ngasem bunena abbo, mau tua, mau muda, mau renta, mau laki-laki, mau perempuan, mau bayi, aja semua. Tidak boleh ada tersisa satu pun di abbo. Dipenuhi oleh Marakondang. Datanglah ke Patiro. Nah, di Patiro itu sudah disiapkan sebuah balairung istana besar yang atapnya jerami. Kemudian dia direkat dengan getapinus. Nah, begitu dia datang, dibawa semua masuk ke balairung. Lalu angkat tajam. Begitu menunggu dibakar. Semua isi balairung yang notabene adalah isi kerajaan Abbo itu mati terbakar. Pas kencang-kencangnya ini api meluap, keluar berkelebat dua bayangan. Bayangan inilah yang dianggap sebagai Toakala dan membawa seekor kera bunting yang pantatnya terbakar. Jadi dia itu waktu dibawa oleh Toakala, monyet itu dipegang tangannya, tapi dia sambil mengibas-ibas pantatnya tuh, gitu. Jadi inilah yang terlihat bahwa monyet macaca maura itu adalah yang bekas merah kan kayak bekas terbakar tuh. Inilah yang diyakini bahwa itulah monyet yang dibawa oleh Toakala pada saat penyelamatan. Kan diceritakan itu bahwa warga Abbo ini itu adalah monyet utuh dan dia punya ekor panjang. Macaca maura ini kan tidak. Pantatnya itu kan kayak sudah digoreng. Nah, kemudian ekornya pendek. Itu diceritakan di cerita ini. Nah, kalau macaca maura ini juga terbang ke dunia dalam bentuk cerita, film, buku, atau pelajaran yang ada di sekolah-sekolah, ini kan menjadi nilai wisata dan pengetahuan yang sangat luar biasa menurut saya untuk anak-anak kita, untuk Kabupaten Maros. Bisa menjadi konsumsi dunia karena ini melahirkan cerita-cerita yang mungkin orang India kalau di Jawa ya mirip Lutung Kasarung. Kalau di Cina ada Kera Sakti. Toakala kan bisa dijadikan ikon juga. Ya, bukan cuma kupu-kupu. Bisa saja mungkin logonya nanti monyet berdasi kupu-kupu kan. Ya. Kan masalahnya kan kupu-kupu ada monyet di belakang. Itu intinya maksudnya kita punya cerita rakyat atau mitos yang tidak kalah keren dengan cerita-cerita lain kayak Kera Sakti dan sebagainya, bisa juga. Kedua ya dari sisi tadi bisa memperkaya khasana keilmuan dari segi kesusastraan. Saya kira upaya dalam hal ini tidak mudah. Mungkin pemerintah dalam hal ini melihat sebagai sebuah peluang. Harapan saya Pak pemerintah khususnya untuk Kabupaten Maros, sekiranya ada upaya-upaya pelestarian ini naskah Pak, apakah bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan seperti dengan sindri-sindrili yang lain, bahwa Maros juga punya sindrili seperti itu. Karena selama ini Maros tidak ada sindrilinya. Sekarang kan lagi giat-giatnya Maros Kabupaten Literasi, ya ini salah satu pendukung literasi Pak. Kalau harapan saya sebenarnya ya mungkin dari pihak pemerintah lebih serius ya. Sayang sekali kalau kisah cerita Toakala ini anak-anak muda sekarang tidak tahu. Dan kalau ditangkap oleh pemerintah Sulawesi Selatan, ditangkap oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Selatan dan kemudian dikomunikasikan dengan daerah, ini bisa menjadi sebuah kurikulum lokal di dalam pembelajaran kita. Siswa harus paham, dia harus tahu, tetapi akar dari pengetahuannya sebaiknya adalah akar dari budayanya. Banyak nilai yang terkandung di cerita Marakondang. Marakondang ini kan ceritanya mempertaruhkan segala hal untuk mendapatkan Bisudaeng. Ini nilai kesungguhan, karena walaupun pada satu sisi diceritakan bahwa Bisudaeng ini tidak mau. Ada dialognya itu, Karaeng Patiro pada saat dia menerima lamaran yang dibawa oleh Toakala, Raja Patiro kan menolak. Dia mengatakan bahwa tea ulu tea bangken, amin tuang edare. Nah ini kan yang kemudian meluapkan emosi seorang Marakondang. Ada juga pakai buntingnya di sini. Ceritanya itu pura-pura diterima sebagai mempelai laki-laki. Ini kelonna bunting buratnya, ada juga kelonna bunting benea. Ini nampak lampar ribalakku, naku joli pakai buku, kutantuanna kalengku laman tampuli. Kelonna bunting benea, tak kunjunga sallololo, karundrung balu baine, tamam monea tope tani sangkanai. Dibalas sama pengantin laki-laki, kak dekku cini batara, kudupai allo bangi, nak jojokangku, lek bangari pak maiku. Kak dek nia erokku, tea sayu risak bea, tea salasa ribaju moncombuloa. Nampak ko macu lak lebong, naku rompon-rompon memang, laku pokok naik, ku tambahi pak rompok nu. Tapi ini asik karena endingnya itu Bisudaeng ini sedih. Dia merasa saya punya kecantikan ini membawa petaka ya begitu. Akhirnya ini dalam keadaan menangis, dia meminta kepada Dewata toh. Maka dia kutuk keturunannya tidak cantik. Jadi di sana itu di Patiro diyakini bahwa kalau ada perempuan yang lahir cantik itu berusia muda. Di Maros ini oleh para arkeologi disebut memang sebagai surga arkeologi, dan di Maros ini mungkin sudah melahirkan puluhan profesor, ratusan doktor yang melakukan penelitian di Maros. Dua hal yang paling utama di Maros. Yang pertama ditemukannya gambar babi rusa tertua di dunia. 40.000 tahun itu mengalahkan satu situs yang sama yang pernah ditemukan dunia di Spanyol, dan itu sudah masuk di jurnal ilmiah terkenal di dunia yang bernama Nature. Yang kedua, baru-baru ini ditemukan rangka manusia dari ras
Dinosovan yang usianya sekitar 7.200 tahun, yang mengungkap sebuah rahasia dari perjalanan ras Dinosovan tersebut yang terakhir ditemukan di Siberia, ternyata ada ditemukan di Asia, dan itu mungkin masih ada lagi lebih tua dari itu. Tapi itu membuka tabir bahwa kita lah yang tertua di dunia, gitu. Kita yang tertua di dunia. Ironisnya, sebagian sejarawan dan budayawan kita mendelegitimasi sejarah-sejarah dan menjadikan hanya legenda rakyat, bahkan sebuah dongeng. Seharusnya cerita dongeng, apalagi legenda, dapat dilakukan pengkajian dan penggalian yang lebih mendalam. Karena bisa jadi ini adalah sejarah yang tidak pernah tertulis. Sampai jumpa dan salam budaya.